Rie Suzan ungkap alasan usia 44 tahun belum juga menikah. Penyanyi Rie Suzan kini berusia 44 tahun. Pada 30 Desember 2023 mendatang, usianya akan genap memasuki 45 tahun. Kendati demikian, sampai sekarang ia belum juga menikah. Diungkapkan Rie Suzan, target nikahnya sebenarnya sudah kelewat jauh. Dia dulu memiliki target membina bahtera rumah tangga di usia 20-an, namun tidak berhasil terwujud. Bagi Rie Suzan, dia kini memasrahkan hidup dan juga jodohnya kepada Sang Pencipta. Kalau dulu target umur 20-an tahun sudah menikah, ternyata situasinya berbeda. Sekarang ikut waktunya Tuhan saja, kata Rie Suzan di Bilangan Grogol, Jakarta Barat, Jumat 17 Maret. Walau demikian, Rie Suzan menegaskan dirinya kini tidak sedang menyandang status jomblo karena sedang menjalin asmara dengan seorang pria. Namun dia enggan menyebutkan identitas laki-laki yang berhasil menaklukkan hatinya tersebut. Bukannya nggak mau expose, cuma memang nggak suka woro-woro. Ya dijalani saja gitu. Mau tahu saja. Yang pasti cowok, sayang sama aku, bertanggung jawab, dan support kerjaan aku, katanya. Rie Suzan memasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan apakah hubungan kali ini akan berakhir manis di jenjang pernikahan atau tidak. Setelah target nikahnya terlewatkan, dia tidak lagi ngoyo tentang pernikahan. Dia memiliki cara berpikir berbeda. Sekarang disyukuri saja, yang penting ada yang menyayangi aku. Nanti ujungnya gimana kita lihat nanti saja, katanya Rie Suzan. Jika suatu saat nanti menikah, dia mengaku ingin memiliki momongan meskipun usianya tak lagi muda. Sebab kehadiran buah hati merupakan anugerah dari Tuhan. Tapi gimana mau punya anak? Nikah saja belum, ucap Rie Suzan sambil tersenyum. Menjadi bintang dangdut yang berbakat dan berkelas bukanlah suatu hal yang mudah. Begitu banyak pedangdut Indonesia yang melewati tahapan-tahapan saat meniti karir di dunia tarik suara. Mulai mengalami masa-masa yang sangat pahit dan beberapa hal lainnya. Begitu pula Rie Suzan dalam meraih kepopuleritasannya saat ini. Rie Suzan merupakan salah satu penyanyi dangdut terkenal di Indonesia. Perempuan yang mengawali karirnya sebagai seorang penyair rock. Sedangkan untuk genre dangdut ia banyak belajar dari lagu-lagu Rhoma Irama. Aku awalnya penyanyi rock, basic rock. Cuma dari kecil aku dituntut untuk bisa semua genre, bisa dibilang dominan rock. Kalau dangdut itu belajar pertama kali dari karya Haji Rhoma Irama, jelasnya. Karena lagu-lagunya lebih dekat dengan rock, kalau yang pure dangdut belum menguasai bisa, alasan Rie Suzan memilih karya Rhoma Irama. Mempelajari lagu dangdut pun sampai membawanya mengenal karya Rita Sugiarto dan Elvy Sukaesih. Dari situlah dirinya mulai mencintai dangdut. Ia pun mengaku butuh rasa cinta kalau ingin expert di suatu bidang. Akhirnya setelah bisa menambah referensi lewat karya-karya Mbak Rita Sugiarto, Mbak Elvy Sukaesih dan lain sebagainya sampai akhirnya mulai cinta. Karena kalau mau expert di suatu bidang kita harus mencintai dahulu. Nah, ternyata cinta sampai sekarang, imbuhnya. Menurut Rie Suzan, perjalanan dangdut yang dulunya menjurus ke arah negatif mulai dari cara berpakaian dan komunikasi yang menjurus bukanlah kesalahan dari musiknya. Dangdut dahulu konotasinya gimana ya? Memang dekat hal yang negatif, dari cara berpakaian yang seronok, komunikasi yang kadang menjurus. Padahal sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan musiknya karena dangdut merupakan salah satu genre musik yang juga memiliki keunikan, kelebihan, sama dengan genre-genre musik lain, ungkapnya. Jadi bagaimana dangdut bisa dihargai oleh penikmat musik harus diperbaiki segala sesuatunya. Kalau dari aku salah satunya dari cara berpakaian, dan komunikasi, tegasnya. Rie Suzan mengaku dekat dengan Camelia Malik. Menurutnya, Camelia merupakan sosok yang revolusioner dalam dunia dangdut. Ia juga mengungkapkan kesedihannya saat dangdut harus diberi label bimbingan orang tua karena adanya goyangan-goyangan seronok. Nah, ada salah satu penyanyi selain guru-guru saya tadi seperti Bang Haji Rhoma, Mbak Rita, Mbak Elvy yang dekat sekali dengan aku yaitu Camelia Malik. Mbak Mia itu bisa dibilang sebagai revolusioner dalam dunia dangdut dengan membuat program di salah satu stasiun televisi dengan konsep yang wah kayak semarak dangdut, wahana dangdut,
dan segala macam di mana dangdut dikemas dengan konsep yang luar biasa. Sedih banget melihat ada tayangan yang harus diberi label bimbingan orang tua, tambahnya. Yah, karena itu tadi mungkin karena goyangan-goyangan yang seronok dan itu membuat dangdut agak turun. Sekarang mudah-mudahan dangdut naik lagi dengan disupport Indosiar yang memiliki program Dangdut Academy, LIDA, dan lain sebagainya sehingga dangdut punya bargaining. Saya sih berharap dangdut terus berkembang, harap Arie Suzan. Menanggapi penyanyi dangdut yang masih berpakaian seronok, Arie Suzan memberi saran agar para penyanyi dangdut pendatang baru tersebut harus berani mengambil keputusan. Saran aku buat adik-adik yang sekarang mencoba berkarir harus berani mengambil keputusan, kalau mau ikut alur yang penting bos sayang pada akhirnya mematikan karirnya sendiri. Dia tidak tahu sebatas mana dia akan bisa berkembang, pungkasnya. Ada satu penyanyi yang sebenarnya suaranya bagus, tapi karena dituntut mengekspose goyangannya, jadi dia melupakan talentanya. Akhirnya dia yang penting asal menyanyi, hanya fokus goyang yang penting dapat duit, jelas Arie Suzan. Jadi menurut Arie Suzan, ketika menjadi seorang penyanyi dangdut harus melihat masa depan. Menjadi pedangdut yang memiliki karakter bukan hanya goyangan saja. Ia seperti aku yang saking cintanya dengan nyanyi, saking cintanya itu kalau sedang nyanyi aku bisa melupakan masalah aku, lupa kalau lagi punya utang, segala macam. Makanya selagi aku bisa, aku mau terus berkarya sampai tua, tuturnya. Jadi kalau nanti sudah berkeluarga, punya anak dan cucuku itu nggak malu nantinya untuk melihat penampilan aku nyanyi. Pengen ninggalin hal yang baik, dan positif bagi keluarga, tegas Arie Suzan. Pada intinya jadilah penyanyi yang memiliki karakter. Kalau hanya yang goyang-goyang saja, udah banyak. Lagi pula yang suaranya bagus saja kalau tidak punya karakter, bakal tenggelam, pesannya.